إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى بيته أجمعين أن الله يفتحهم ويرحمهم ويجزيهم الجنة. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال مطلق حسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون. والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وريائها وقدر الروح وقضائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan cucuran-cucuran rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwasanya man jalisul fil jalis, barang siapa yang duduk di tempat orang alim, dan barang siapa duduk di tempat orang yang mulia, dan barang siapa duduk di taman-taman surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Bahwasanya di kalangan makalah syair, man jalisul janis, barang siapa yang duduk di tempat orang soleh, dia bakal kena cipratan orang soleh. Dan barang siapa duduk di tempat orang yang selalu di taman-taman surga Nabi Muhammad, dia bakal selalu menjalankan yang namanya sunnah Nabi Muhammad. Dan barang siapa duduk di tempat ahlul khamar, dia maka menjadi ahlul khamar. Tapi di malam ini Allah Subhanahu wa taala bahwasanya meniatkan kita, menggerakkan hati kita untuk bahwasanya untuk jalan di tempat dari gerak dari hati rumah kita, berjalan di tempat yang mulia ini. Di mana tempat yang mulia ini? Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan cucuran-cucuran rahmatnya. InsyaAllah apa yang kita niatin, yang kita hajatin, kita dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Al-Fakir hormatin yang awal, ya guru kita Al-Habib Muhammad, ya Habib Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Salim bin Syekh Al-Madihid. Kita doain beliau selalu dipanjangkan umur beliau, disihatan wal afiat, dilancarkan selalu rezekinya beliau, dikabulkan hajatnya, dikabulkan niatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan Al-Fakir juga menghormatkan guru kita yang belum hadir dan jelas di sini. Al-Fakir dengar sampai itu Al-Habib Ali Ibn Husain bin Syekh Bakar bin Salim. InsyaAllah beliau mau hadir di sini. InsyaAllah beliau lebih cepat datang kemari untuk selalu berjelis kepada kita. Amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya ilahi mabruk, mabruk alfa mabruk
Alhamdulillahilladzi ni'matil Islam. Alhamdulillah ala kulli ni'matil iman. Alhamdulillah ala kulli ni'matil ihsan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi wa anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah yang al-fakir muliakan min akhina al-habib Abdullah bin Umar al-Kaf. Mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi umrul bil tawil, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah hadir pada khadra fi afladil salil hada wa hinna. Walaupun ini acara malam kita kecil-kecilan, mudah-mudahan di malam ini Allah pandang kita. Nabi Muhammad senang melihat kita kumpul yang ada di sini. Alladzina uhibbu wa fakhadu ila nabiyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa juga al-fakir ucapkan kepada akhina al-ustaz Al-Mugarram Al-Ustaz Irfan, mudah-mudahan beliau juga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, dipanjangkan umurnya biar bisa memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-fakir ucapkan pada muslim wa muslimah yang hadir pada hadra hadza bihina, yang mungkin gak bisa al-fakir sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada tuan rumah kita akhina Bang Ahmad, mudah-mudahan beliau juga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan Allah dari segala macam masalah-masalah apapun yang ada di dunia ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita nunggu dari Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fitriqah. Beliau lagi jalan menuju ke sini, insyaallah bentar lagi beliau bisa hadir juga bersama kita di sini. Kita doakan beliau cepat nyampe di sini, Habib Ali bisa hadir bersama kita, kumpul ada di sini, Dan kita juga mendapatkan keberkatan oleh Al Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Al-Fakir teringat cerita satu. Di zaman Khadramut, Al Habib Umar bin Hafiz, kita punya guru pernah bercerita. Apa yang diceritakan oleh Al Habib Umar bin Hafiz, di kota Hadramut itu ada kota namanya kota mati, Al-Qiribul bil Maghabal an Nabi Hud alaihissalam. Dekat kuburannya Nabi Hud alaihissalam. Di dekat kuburan Nabi Hud alaihissalam ini ada sumur, tempat berkumpulnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat orang-orang yang mendapatkan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang illah jannah, orang-orang ahli surga. Dan ada juga mungkin sedikit jauh dari makam Nabi Allah Hud ada sumur juga, tempat orang-orang yang tidak beruntung. Tempat sumur orang-orang yang tidak beruntung, yang Allah masukkan ke dalam sumur karena perbuatan-perbuatannya di dunia yang Allah nggak senang, yang Allah nggak senang. Makanya dikatakan oleh Habibullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, jikalau engkau bertemu di suatu tempat perkumpulan orang-orang yang mengejar kepada Allah Subhanahu wa taala, deketin orang-orang yang seperti itu. Tapi jika engkau melihat orang-orang di dunia ini yang mengejar harta, yang mengejar jabatan, yang mengejar yang namanya dunia, ya sebetul dunia, lupa kepada yang namanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama-ulama di zaman dahulu, jauhi orang-orang yang seperti itu. Karena kenapa? Di zaman dahulu ada seorang nabi, kita potong dulu, ada seorang nabi yang pernah bertemu dengan dunia. Ada seorang nabi yang pernah bertemu dengan dunia, Nabi Isa alaihissalam. Di waktu Nabi Isa alaihissalam lagi berjalan bertemu dengan dunia, berpakaian seperti orang perempuan. Di waktu bertemu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Ya fulana, fulana, man anta? Man anti?" "Aku adalah dunia," kata.
Aku adalah dunia. Dan bertanya lagi Nabi Isa alaihissalam kepada dunia, ya dunia, kenapa engkau berdiri di sini ya dunia? Dikatakan oleh ini dunia tadi, aku sedang menunggu suami-suamiku yang akan datang. Lalu bertanya Nabi Isa alaihissalam, ya dunia, siapa suami-suamimu yang engkau tunggu? Berkata ini dunia kepada Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang cinta kepada dunia sampai dia melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah suamiku di dunia. Berkata lagi Nabi Isa alaihissalam, sesudah engkau nikahi ini orang-orang yang cinta kepada dunia, engkau apakan ya dunia? Kata dunia bilang, kubunuh, kumatikan dengan beliau jabatan, dengan harta yang banyak, dengan kedudukan beliau yang mewah, sampai beliau lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah murka, sampai Allah masukkan mereka ke tempat orang-orang yang tidak beruntung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu kita jangan terlalu cinta kepada dunia. Kita mengejar dunia boleh, tapi tidak kita melalaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Biyamin waswis shimal, kita iliringin yang namanya dunia ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasil di kota Hadramut tadi ada sumur tempat orang-orang yang beruntung. Kalau kita datang ke makam Nabi Allah Hud di kota Hadramut, kita ucapkan assalamualaikum ya fulan bin fulan. Itu fulan bin fulan yang ada di sumur tempat-tempat orang yang beruntung bakal mengucapkan salam, waalaikumsalam. Dan ada juga sumur-sumur tempat orang-orang yang tidak beruntung, ada di kota Hadramut, yang Allah kumpulkan di dalam itu tempat orang-orang yang dicatat sama Allah sebagai ahli neraka. Akhirnya di zaman dahulu, di zaman Habib Umar bin Hafiz pernah bercerita, ada seseorang yang hidup di dunianya kesusahan, gak punya uang, gak punya harta, beliau punya anak banyak, mau dihidupin. Akhirnya beliau datang kepada seorang wali, seorang ulama di zaman itu. Ya fulan bin fulan, engkau adalah orang yang dekat kepada Allah. Al-Fajir ini lagi kesusahan, Al-Fajir ini butuh bantuan antum. Tolong pinjamkan ana fulus, tolong pinjamkan ana uang biar bisa menghidupin ana punya anak istri. Walhasil ini orang wali, orang yang dekat sama Allah. Kalau kita bilang dia sholat nggak pernah tinggal, ibadah nggak pernah tinggal, dipinjemin tuh fulus. Antum mau pinjam berapa, ana pinjemin. Ini orang yang lagi kesusahan pinjam uang. Sesudah 1 minggu beliau minjem, beliau mau pulangin, beliau dapat rezeki, dia mau pulangin sama ini orang tadi, ini orang udah meninggal. Ini orang udah meninggal. Orang yang katanya ulama ngaji. Orang bingung, tapi dia tahu bahwa di kota Hadramut ada sumur tempat-tempat orang-orang yang beruntung. Dan dia tahu bahwa ini orang yang meninggal, bahwa orang yang dekat kepada Allah, orang yang pasti Allah jamin masuk ke surganya Allah. Akhirnya beliau datang ke sumur tempat-tempat orang-orang yang beruntung. Beliau ucapkan salam. Biar kenapa? Dia ucapin salam, biar nih orang yang udah meninggal, yang dia punya utang, bisa menjawab salamnya beliau, mengikhlaskan yang namanya beliau punya utang. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Di zaman dahulu kalau kita ngucapin salam, salam kita dijawab tuh sama yang namanya roh yang ada di lembu sumur orang-orang yang beruntung. Tapi terkadang di zaman sekarang kuping kita lebih banyak dengar maksiat, kuping kita lebih banyak dengar maksiat, mata kita lebih senang melihat dunia. Terkadang orang-orang zaman dahulu karena mereka dekat para ulama, maka mereka juga dapat keberkatan dari para ulama. Akhirnya dia bingung, dia ucapin salam di sumur tempat orang beruntung, assalamualaikum ya fulan bin fulan, tapi nggak ada jawaban di situ. Akhirnya dia bingung, ini orang alim. Kalau orang alim diucapin salam, pasti dia bakal jawab salam. Akhirnya karena dia penasaran, nggak mungkin nih orang termasuk orang-orang yang tidak beruntung, beliau akhirnya datang ke tempat sumur-sumur tempat orang-orang yang tidak beruntung. Beliau cuma pengen tahu doang, apa mungkin orang yang alim, orang ulama bisa masuk ke tempat sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung. Walhasil beliau jalan ke tempat sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung. Di waktu beliau sampai di tempat sumur orang yang tidak beruntung, itu sumur ada airnya. Kalau kita pegang airnya, tangan kita gak basah. Ada airnya di sumur tempat orang-orang yang tidak beruntung tadi. Kalau kita pegang itu air, tangan kita gak basah. Saking hebatnya itu sumur. Nah ini sumur dilarang. Kalau kita waktu di Hadramut, waktu jadi pelajar, nggak ada satupun
pelajar-pelajar yang boleh untuk datang ke tempat sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung. Nah, orang ini tadi karena dia penasaran akhirnya datang ke tempat sumur-sumur orang yang tidak beruntung. Dia datang sampai ke tempat sumur orang yang tidak beruntung tadi, beliau ucapkan salam. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Assalamualaikum ya fulan bin fulan. Tiba-tiba di waktu beliau ucapkan salam, nih orang tadi yang katanya alim mengucapkan salam di tempat sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung. Waalaikumsalam. Akhirnya ini orang yang masih hidup kaget. Ini kenapa orang yang katanya di dunia alim, ini kenapa orang katanya di dunia ibadah, sedekah gak pernah tinggal, puasa Ramadan gak pernah tinggal, tapi dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam sumur tempat-tempat orang-orang yang tidak beruntung. Akhirnya beliau ini yang masih hidup bertanya ini sama ulama, ya fulan bin fulan, apakah engkau ini orang yang dulunya di dunia dekat kepada Allah, yang engkau sholat ibadah yang namanya ibadah Ramadan sedekah antum gak pernah tinggal, tapi kenapa Allah masukkan antum ke dalam tempat sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung? Akhirnya di ulama yang ada dalam sumur yang hadas bin Tufa, yang dia udah meninggal, aku punya kesalahan di dunia cuma satu. Kesalahanku di dunia cuma satu, karena kesalahan satu ini Allah tidak maafkan aku sampai yaumil kiamat. Walaupun aku ibadah, walaupun aku sholat, walaupun aku sedekah, antum duduk bersama orang-orang yang baik, tapi kalau antum tinggalkan satu perkara ini, bakal Allah masukkan antum ke dalam sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung. Apa katanya? Aku memutuskan di dunia tali silaturahmi, kuputuskan tali silaturahmi, aku tidak berteguran dengan orang lain, karena satu perkara ini Allah masukkan aku ke dalam sumur-sumur orang-orang yang tidak beruntung. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. 3 hari salasa al-yawm fitnya, kita 3 hari enggak berteguran sama orang yang enggak kita senang, Allah enggak hijabah yang namanya doanya kita. Allah ambang-ambangkan doanya kita ya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau kirim surat tuh kata orang itu ditahan dulu sama malaikat. Cuman gara-gara satu perkara. Perkaranya apa? Memutuskan tali silaturahmi. Terkadang orang menganggap remeh. Terkadang orang menganggap udah biasa. Putusin lama-lama nanti dia juga datang bakal butuh. Kadang-kadang kita gak memikirkan hari ini, apakah kita di besok masih ada diangkatkan sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah besok kita masih umur panjang? Apakah besok kita masih dipertemukan kita dengan keluarga? Apakah besok kita masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi yang namanya dosa-dosanya kita di dunia ini? Makanya dari itu ya hadirin muslim wa muslimat, jikalau kita di malam ini ada di pikiran kita ada orang yang tidak terputus tali silaturahmi, karena kita malam di dalam ini perkumpulan orang-orang yang baik. Kita berkumpul di sini salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi, biar kita enggak diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka talinya akan terputus kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalaupun ada ini malam kita kira-kira orang yang memutuskan tali silaturahmi, kita tegur, salamin, assalamualaikum ya fulan bin fulan. Karena kenapa? Orang yang mengucapkan salam sehari 10 kali diucapkan salam, Allah catatkan orang itu sebagai ahli surga. Gampang. Gampang. Sehari ngucapin salam 10 kali. Banyak Habib Abdullah Al-Bakiri ingat beliau berkata, Al-Habib Umar bin Husain Al-Ka'ab, dimanapun beliau kalau berjalan, beliau selalu ngucapin salam. Walaupun orang nggak ngucapin salam, beliau ucapin salam. Kalaupun kita ucapin salam kepada orang lain, orang itu nggak jawab, mudah-mudahan makhluk di sekeliling Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan yang bakal jawab. Nih dinding mungkin bisa jawab. Apalagi yang bisa jawab? Pokoknya semua ciptaan makhluknya Allah Subhanahu wa taala bakal jawab salam kita. Karena semua makhluknya Allah. Bil kalam makhluknya Allah, bil lisan makhluknya Allah, surga makhluknya Allah, neraka makhluknya Allah. Apapun di dunia ini yang Allah ciptakan adalah makhluknya Allah. Oke, tadi itu. Mudah-mudahan malam ini kita nggak putus tali silaturahmi. Mudah-mudahan malam ini juga Allah berikan kita kemuliaan. Ya kharajal bil majlis tadkhulu ila jannah.
Kalau kita keluar dari majelis ini, Allah angkat kita punya nyawa, tadkhulu ila jannah. Masuk kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita bersama golongan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam kita berkah. Sampai nunggu Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan selesai dari acara ini kita gosida. Mungkin gosida sesudah itu kita tutup. Mungkin insya Allah datangnya Habib Ali bin Abu Bakar bin Salim, beliau juga bisa ngisi sedikit dari tausiah yang bisa disampaikan. Mungkin Al-Fakir minta dan Al-Fakir juga mohon maaf kalau seandainya ada salah, ada kekurangan yang ada di sini dari bil-ta'am, bil-asya, dari yang namanya makanan dari pun itu. Kalau seandainya ada kekurangan, Al-Fakir minta maaf di sini. Mudah-mudahan dari apapun yang kita hadir di sini, niatnya kita untuk mencari keberkatan baginda Nabi Muhammad, Allah bakal sampaikan surat kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah, yang cinta ya Rasulullah. Keluarga baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ini umatmu ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan malam ini kita dilihat oleh baginda Nabi Muhammad, kita dipandang oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah tersenyum melihat kita ada di sini. Rasulullah bahagia melihat perkumpulan kita di sini. Rasulullah berjanji dengan diri kita, juga ingin berbicara dengan diri kita. Terkadang diri kita di sini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyak yang maksiat kita tidak bisa melihat yang namanya baginda Nabi Muhammad hadir berada di sini. Mudah-mudahan walaupun mata kita enggak melihat baginda Nabi Muhammad, hati kita bisa merasakan hadirnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja yang Al-Fakir sampaikan sebagai tuan rumah yang ada di sini. Al-Fakir minta maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya yang punya niat nggak mungkin dikabulkan niatnya. Maka perbanyak niat saat-saat seperti ini. Perbanyak niat saat sahih niat qabla amali fa'ti biha makrunatan bil awwali, kata sahibul zibat. Fasahih niat qabla amali. Tebarkan niat yang baik di ini tempat. Tebarkan niat yang baik di ini tempat, karena niat yang baik saja kita belum lakukan, kita dapat satu pahala apa kita kerjakan. Gampang jadi umat muslim nih. Jadi umat Nabi Muhammad ini paling enak. Jadi ibadah nggak usah dibuat ruwet. Ibadah yang giram, ibadah yang tenang. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi, tapi kita akan dengan rela, nggak terpaksa melakukannya. Tanya Habib Muhammad yang bergazuat, istrinya lagi hamil, saat berhubungan badan dia ikhlas. Ya, ikhlas jadinya. Ikhlas lagi dia bisa turun ke nafsu hayawani yang dalam diri manusia, yang timbul nafsul malakut. Karena dalam diri manusia, kata Imam Ghazali, ada unsur binatang, ada unsur malaikat. Jadi ketika ingin bertubuh, disunahkan untuk menurunkan syahwat
hayawaniyah hingga yang tersisa hanya unsur malaikat, maka disunahkan sholat, disunahkan surat baca surat al-ikhlas, disunahkan baca wajahna minal ma'i basaran ketika indah hulunya mani bayangkan orang-orang soleh terdahulu, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Mizanul Kubra, maka anaknya paling tidak nggak jauh beda sama orang-orang terdahulu, ya. Suatu faedatul azim. Ini faedah yang kira-kira manusia lalaikan. Jadi dalam hadis di tempat ini, ya Allah, nggak perlu lagi Al-Fakir berikan nasihat Nabi Muhammad, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, telah sampai kepada kalian semua wasiat dan nasihat dari Nabi Muhammad. Belum sampai. Jadi nggak perlu lagi nasihat dari Al-Fakir. Jadi cukup baca kitab hadis Nabi Muhammad, sudah cukup baca sirah Nabi Muhammad. Kita tahu mana yang hak-hak dan kita tahu mana yang batil-batil. Jangan mau tertipu dengan orang-orang yang tertipu. Biarkan kita seperti ini dengan kehidupan yang seperti ini, tapi kita nikmat. Orang yang memiliki segalanya belum tentu dalam kepeningan yang luar biasa. Emang yang ditinggal di istana sebuah perayaan yang luar biasa, dia nggak pusing luar biasa. Kita yang bisa tidur tengah malam nikmat, bangun tengah malam sholat nikmat, bangun subuh nikmat, kena kopi, cangkir, aja udah nikmat. Mereka ada semuanya karena tidak merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena hanya dengan berzikir kepada Allah, suatu hati akan menimbulkan ketenangan. Saat-saat seperti ini yang membuat kita nikmat hajat di majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita telah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita telah dikumpulkan bersama para salihin, para ikhwan salihin. Tadi telah kami bacakan selalu kepada kekasih-Mu ya Allah, dan Kau Zat yang Maha mendengar. Maka Kau telah mendengarkan ya Rabb. Tidak perlu kami berdoa panjang lebar, karena Kau Zat yang Maha meneliti. Bahkan yang samar pun Kau mengetahui, bahkan yang lemah pun Kau ketahui dari suara kami yang berbesit di dalam jiwa kami. Kau Zat yang menamakan Zat-Mu ya Khabir, yang Maha meneliti, yang Maha alim. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Berikan apa yang terbaik bagi kami menurut-Mu, bukan menurut kami. Yang terbaik bagi Zat-Mu atas diri kami, atas kehidupan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini. Tahu mana yang benar itu benar, dan Kau berikan kami kekuatan di dalamnya. Dan tahu mana yang salah itu salah, dan Kau lindungi kami dengan pebenteng seperti doa di dalam Shawibul Maulid. Wa hisnul hasin min jami'il balaya wa fi hirdil makin minad dunubi wal khotoya. Kau lindungi keluarga kami, Kau lindungi kerabat kami, Kau lindungi sahabat-sahabat kami, Kau lindungi sanak famili kami, Kau lindungi anak dan keluarga kami dari segala bentuk bala dan dari segala bentuk dosa dan maksiat, dari segala bentuk fitnah yang dapat menghancurkan akidah kami, yang dapat merusak kepercayaan dan keyakinan kami kepada-Mu ya Allah. Timbulkan rasa yakin di dalam jiwa kami bahwa Kaulah yang Maha menentukan, bahwa Kaulah yang Maha segalanya, bahwa Kaulah yang berkuasa atas diri kami, sehingga kami selalu ridha atas apa yang Kau berikan kepada kami. Dan semoga sahibul hajat ahina fillah Habib Muhammad dan semua yang hadir di tempat ini ya Rabb, tak perlu kami sebutkan satu persatu. Kau yang Maha mencipta, Kau yang ciptakan kami ya Rabb, Kau yang Maha mengetahui, Kau ketahui kami. Kami hanya mengharapkan keridhaan dari-Mu. Amin. Kami menginginkan Kau panggil kami dengan panggilan cinta-Mu. Aku cinta terhadap fulan ibn fulan, aku tercinta terhadap fulan ibn fulan. Tidak ada yang luput satupun, kami mohon ya. Hanya itu permohonan kami ya. Kau sebutkan dari lisan-Mu tanpa Kau melihat kesalahan kami, karena kami yakin rahmat-Mu jauh lebih besar dari segala hilaf dan dosa kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala laqad ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة
وآمن روعاتي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا